Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan parsial, yaitu tentang aturan rantai dan turunan berarah. Oke, kemarin sudah sampai contoh 6, kita lanjutkan ke contoh 7. Jika Z sama dengan fx, y itu kontinu pada turunan keduanya, turunan parsial, dan x-nya sama dengan r kuadrat plus s kuadrat, dan y sama dengan 2rs, berapakah nilai dari do z do r dan do kuadrat z do r kuadrat? Oke, kita gunakan aturan rantai ya, karena di sini si z-nya itu fungsi terhadap x dan y. Maka di sini yang pertama kita cari do z do r. Nah, do z do r berarti dia sama aja do z do x, karena ini fungsi terhadap x, terus do x do r. Ditambah do z do y, sebagai fungsi terhadap y, terus do y do r. Oke, sama dengan do x do r. Maka ini si x-nya kita turunkan terhadap r, hasilnya 2r. Ini do z do x-nya tetap. Karena si z itu fungsinya tidak eksplisit seperti apa, cuma diketahui fungsinya terhadap f. Maka ini tidak usah kita ganti, tetap saja jadi do z do x. Dikali x turunkan terhadap r jadi 2r. Ditambah ini do z do y dikali sama do y do r. Z-nya kita turunkan terhadap r, maka dia jadi 2s. Oke, seperti itu. Yang B kita jawab do kuadrat z do r kuadrat. Do kuadrat z do r kuadrat itu sebenarnya artinya si do z do r ini kita turunkan lagi terhadap r, turunan parsialnya. Maka bisa kita tuliskan jadi do r dari do z do r. Nah, seperti ini. Sekarang kita ganti do z do r-nya itu apa? Do r. Nah, do z do r tadi kan sudah ketemu di langkah A ya. Maka ini kita ganti jadi do z do x dikali 2r ditambah do z do y dikali 2s. Nah, ini supaya tidak bingung, ini kita pecah saja karena ini penjumlahan. Maka ini jadi do r dari do z do x dikali 2r ditambah do r diturunkan, yang diturunkan itu do z do y dikali 2s. Oke, sekarang ini kita turunkan terhadap r. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa do z do x, nah ini do z do x sama 2r ini jelas dia fungsi terhadap r, ya kan? Jadi ini perkalian dua buah fungsi terhadap r. Maka nanti menurunkan terhadap r-nya dia harus pakai rumus perkalian yaitu u kali v. Nah, berbeda dengan ini, kalau ini do z do y jelas dia fungsi terhadap r, maka ini misalkan u. Nah, tapi 2s ini kan jelas dia bukan fungsi terhadap r. Nah, maka ini konstanta. Nah, maka sekarang penurunannya itu pakai aturan perkalian. U aksen v. Nah, u aksennya ya berarti kita tuliskan saja do r dari do z do x. U aksen kali v. Nah, v-nya 2r. Plus UV aksen. U-nya itu berarti ini do Z do X. U kali V aksen. 2R diturunkan terhadap R, maka dia 2. Ditambah, nah kalau yang ini dia tadi karena konstanta ya tinggal ini kita turunkan saja terhadap R.
konstanta, 2S-nya tetap 2S dikali ini jadi turunan do R dari do Z do Y. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah turunan dari ini do R dari do Z do X, nah, sama ini do R dari do Z do Y. Nah, kita perhatikan bahwa si Z tadi itu fungsi terhadap X dan Y. Jelas ya, Z itu fungsi terhadap X dan Y, maka pakai aturan rantai. Nah, untuk do Z do X, ini do Z do X, dia otomatis sebenarnya dia fungsi terhadap X dan Y juga ini. Nah, terus yang ini do Z do Y ini jenis sebenarnya fungsi terhadap X dan Y juga. Misalkan H. Nah, maka menurunkan terhadap R-nya, dia harus kita gunakan aturan rantai juga. Oke, coba kita gunakan aturan rantai. Jadi kita mau menurunkan do R untuk fungsinya do Z do X. Nah, ini yang mau kita turunkan. Nah, kita gunakan aturan rantai sama persis kayak yang do Z do R ini ya, aturan rantai yang membedakan kalau ini tuh Z, nah ini nanti yang diturunkan itu do Z do X-nya. Maka kita tuliskan ini misalkan do X, tapi bukan terhadap Z, tapi terhadap ini tadi fungsi kita do Z do X. Terus dikali do X do R. Nah, ditambah do Y do Y. Nah, kalau ini turunkan Z, nah sekarang yang turunkan ini do Z do X. Nah, seperti itu. Terus dikali sama do Y do R. Do Y do R. Nah, do X do R, X-nya diturunkan terhadap R, maka dia jadi 2R. Kita tuliskan di depan. 2R dikali, nah ini bisa kita gabung ya, jadi do kuadrat Z do X kuadrat ditambah, ya ini Y turunkan terhadap R, itu jadinya 2S, maka ini 2S, ini bisa kita gabung jadi do kuadrat Z do, nah ini ZX ya, do ZX. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu do R dari do Z do Y. Yang selanjutnya, ini do R dari do Z do Y. Nah, kita gunakan aturan rantai lagi. Berarti ini jadi do X dari do Z do Y dikali do X do R ditambah do Y dari do Z do Y dikali do Y do R sama dengan ini do X do R, X-nya turunkan terhadap R, tadi hasilnya 2R, makanya jadi 2R kali do kuadrat Z do X do Y. Oh ya, revisi ya, ini harusnya ini bukan do ZX, nah, harus ada do-nya juga ini nanti yang atas. Ini harusnya do Y do X. Nah, jadi kayak ini. Kalau ini do X do Y. Oke, lanjut ditambah
Ini do Y turunkan terhadap R, Y turunkan terhadap R itu berarti 2S. 2S do kuadrat Z. Nah, ini do Y sama do Y, berarti do Y kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, maka ini sudah ketemu yang kita lingkarin ini, do Z do X turunkan terhadap do R, dan do Z do Y turunkan terhadap do R. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan saja. Oke, kita tuliskan di sini, maka kita peroleh do kuadrat Z do R kuadrat itu sama dengan, nah ini ya, yang pertama 10 tambah ini 2R. Nah, 2R ini kita kalikan ke do R, do Z, do X. Nah, jadi ini kita kali, ya kan. Kalau pakai itu berarti nanti ini kita kali dengan 2R. Nah, maka kita peroleh 2R, berarti jadi 4R kuadrat ya. 4R kuadrat do kuadrat Z do X kuadrat ditambah jadi 2R berarti 4SR 4SR do kuadrat Z do Y do X. Terus selanjutnya ini sudah, sekarang kita ke ini ditambah do Z do X dikali dengan 2 ya. Sebentar, ini tadi ya benar ya, dikali sama 2 ya. Maka jadi kita tuliskan 2. 2-nya di depan saja. 2 do Z do X. Do Z do X. Oke, terus ditambah sama ini 2S dikalikan sama hasil ini. Ya, ini bisa kelihatan. Jadi ini kita kalikan dengan 2S ya. Maka ini sama ditambah ya. Kita kalikan dengan 2S, maka ini jadi 2RS. 2R 2R kali 2S jadi 4RS. 4RS do kuadrat Z do kuadrat Z do X do Y ditambah, nah ini dikali, maka jadi 4S kuadrat. Nah ini jadi do kuadrat Z do Y kuadrat. Oke, selanjutnya ini tuh bisa kita jumlahkan, yang bisa dijumlah. Nah, contohnya ini itu ada 4SR do Y do X. Nah, ini juga ada 4RS do X do Y. Jadi nggak masalah ya terbalik, karena kemarin kita sudah punya teori bahwa kalau dia diferensiabel kontinu, do Z do X itu sama dengan do X do Y. Nah, maka nggak masalah, ini bisa kita jumlahkan. Maka hasilnya kita tuliskan dari yang sederhana dulu, yang 2 do Z do X ini kita tuliskan dulu. Maka ini jadi 2 do Z do X. Nah, benar. Terus habis itu kita tambah sama, nah yang ini dulu, 4R kuadrat dulu. Do kuadrat Z do X kuadrat. Itu ditambah, nah sama ini 4S kuadrat ya. 4S kuadrat do Z do kuadrat Z do Y kuadrat. Ditambah, nah ini tadi bisa kita tambah ya, jadi 8SR.
8 SR do kuadrat Z do X do Y. Oke, seperti itu hasil akhirnya kita peroleh. Ini untuk jawaban yang B. Nah, itu ya, jadi diperhatikan menurunkan do Z do X ini pada di turunan kedua itu kita juga harus menggunakan aturan rantai. Oke, kita lanjutkan penerapan aturan rantai itu untuk menentukan turunan implisit. Nah, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan Fx gitu ya. Ini kita misalkan punya fungsi Y sama dengan Fx. Nah, maka sebenarnya nanti kita bisa ubah ke bentuk Fx, Fx. Jadi domainnya X, ini X, Y itu kan sama dengan Fx. Maka Fx, Y, fungsi yang dua variabel nih. Jadi awalnya fungsi dua variabel Fx, Y sama dengan 0, Y itu kita bisa ganti jadi Fx. Maka jadi Fx, Fx sama dengan 0. Nah, ini lalu kita gunakan aturan rantai. Kita gunakan aturan rantai, maka kita peroleh do F do X dx dx, ya kan? Karena dia tadi ini kan fungsi terhadap X dan Y. Maka do F do X dx dx. Ditambah do F do Y dy dx. Nah, tadi karena ya fungsi terhadap X dan Y. Nah, dx dx ini kan jelas hasilnya 1 ya. Ini nanti hasilnya 1. Nah, kalau yang dy dx, nah ini yang mau kita cari. Nah, kan kita mau mencari turunan implisit itu kan intinya mencari dy dx-nya. Nah, ini nanti bisa kita ubah, coba kita coret-coret di bawahnya. Maka dia jadi do F do X, ya kan, ditambah sama do F do Y dikali dy dx itu sama dengan 0. Nah, yang mau kita cari kan dy dx-nya ini. Maka caranya ini kita pindah ruas ke kanan ya. Nah, kita pindah ruas ke kanan terus nanti dibagi sama do F do X. Nah, maka pindah ruas ke kanan dia jadi negatif. Nah, maka ini diperoleh rumusnya mencari dy dx sama dengan min. Jadi kalau pindah ke kanan min do F do X per do F do Y. Nah, sama dengan min Fx min per Fy. Jadi bisa kita simbolkan lain, do F do X sama dengan Fx, do F do Y, Fy. Nah, maka inilah diperoleh rumus untuk mencari turunan implisit. Oke, sekarang coba kita selesaikan masalah ini. Tentukan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 plus 6XY. Nah, kalau kita belum kenal aturan rantai ini, aturan nomor 6, nah biasanya kita gunakan yang aturan implisit ya. Nah, kita coba bandingkan nanti hasilnya sama tidak. Kalau kita pakai cara sebelumnya, kita turunkan ini terhadap X, maka 3X pangkat 3 turunannya jadi 3X kuadrat ditambah, nah ini juga diturunkan jadi 3Y kuadrat, masih ingat yang membedakan masih dikali ini dy dx. Nah, sama dengan, nah ini 6xy, nah karena ini dia fungsi perkalian ya, fungsi perkalian ini 6x, nah ini terus ada y, maka kita gunakan perkalian u aksen v, u aksen berarti 6x diturunkan, berarti 6 u aksen v plus u v aksen, u-nya tetap 6x, v aksennya y turunkan terhadap X, berarti Y tadi tetap 1, nah tapi masih dikali sama dy dx. Nah, ini kalau kita pakai aturan implisit. Kita kumpulkan jadi 1, ini kita pindah ke kiri, maka dia jadi dy dx itu sama dengan ya 3y kuadrat, kita keluarkan, ini pindah kiri jadi min 6x ya. Sama dengan yang ini berarti sisa 6y
min 3x kuadrat. Ini jadi dy dx-nya itu sama dengan 6y min 3x kuadrat per 3y kuadrat min 6x. Nah, ini kalau kita gunakan aturan implisit sebelum kita tahu aturan rantai atau turunan parsial. Nah, sekarang coba kita kerjakan contoh 8 itu menggunakan aturan implisit. Nah, pakai rumus 6. Nah, maka langsung kita peroleh dy dx-nya akan sama dengan f-nya turunkan terhadap x. Nah, ini kita turunkan terhadap x. Nah, sebelumnya tadi fungsi kita harus sama dengan 0 ya. Maka ini kita pindah ke kiri dulu supaya dia sama dengan 0. Maka fungsi kita sebenarnya yang f x, y-nya dia kita pindah ke kiri dulu. X pangkat 3 plus y pangkat 3 min 6xy. Nah, kita turunkan terhadap x ya, maka ini jadi 3x kuadrat. Terus 3x kuadrat, ini turunkan habis, ini turunkan terhadap x jadi min 6y per, terus ini masih ada minus ya tadi depannya ya, ini ada minus, kita kasih minus. Nah, per yang bawah turunkan terhadap y, ini turunkan terhadap y, maka 3y kuadrat min turunkan terhadap y berarti 6x. Terus sama dengan ini minusnya kita masukkan ke dalam, nah, maka ini jadi plus 6y minus 3x kuadrat. Per, nah yang ini jadi 3y kuadrat tetap min 6x. Sama ya hasilnya, menggunakan implisit sebelumnya atau menggunakan aturan rantai. Jadi lebih sederhana kita gunakan ya aturan rantai rumus nomor 6. Nah, masih menggunakan cara yang sama. Bagaimana kalau sekarang fungsinya itu fungsi 3 variabel. Ini fungsi 3 variabel f, x, y, z sama dengan 0. Nah, nanti bisa kita tuliskan jadi ini f, x, y, fx, y sama dengan 0. Nah, dengan aturan rantai yang sama, nanti kita peroleh 2. Yang pertama untuk mencari do z do x menggunakan min do f do x per do f do z. Untuk do z do y itu min do f do y per do f do z. Nah, sekarang langsung saja kita aplikasikan. Contoh 9. Kita mau mencari do z, do x. Itu kalau pakai rumus ini berarti tinggal dia fx per z. Kan tapi ini minus ya. Nah, kasih minus. Nah, kita bentuk dulu fungsi f tadi, semuanya harus dipindah ke kiri, maka ini jadi x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 plus 6xy z min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita minus, kita turunkan terhadap x, maka dia jadi 3x kuadrat. Terus ini habis ya, turunan terhadap x ini habis. Nah, ini kita turunkan terhadap x. Nah, hati-hati ini dia perkalian 2 buah fungsi lagi ya. Jadi ini itu x, nah ini kita misalkan dia itu u ya kan, ini v-nya. Oh iya, ini nggak harus pakai perkalian ya, karena ini kan turunan parsial. Maka ini karena kita x, z, kita turunkan parsial terhadap x, maka sebenarnya ini konstan. Si y dan si z ini konstan, jadi ini nggak masalah. Langsung kita turunkan saja terhadap x, berarti jadi 6, ini konstan. Maka ini jadi 6 yz
per turunkan terhadap Z, ini jadi 3Z kuadrat, terus tadi plus ya, plus turunkan terhadap Z, nah maka ini XY-nya konstan, maka hasil jadi 6XY. Nah, seperti itu. Untuk do Z do Y-nya berarti dia F min F Y per F Z. Nah, tinggal kita gunakan min F Y turunkan terhadap Y berarti 3Y kuadrat. Terus ini turunkan terhadap Y berarti 6XZ per yang bawah turunkan terhadap Z 3Z kuadrat plus 6XY. Oke, diperoleh ya. Untuk menyelesaikan turunan fungsi implisit. Oke, kita lanjutkan ke subbab 11.6 yaitu directional derivative and the gradient vector atau turunan berarah dan gradient vektor itu kemiringan vektor. Kita lihat dulu visualisasinya, contoh kasusnya di sini. Jadi ini ada gambar 1. Gambar 1 itu menunjukkan temperatur ya, fungsi temperatur. Nah, fungsi temperatur yang dia bergantung terhadap X dan Y. Jadi kalau kita punya peta kontur atau di suatu wilayah itu kan fungsi temperatur di setiap wilayah itu bisa berbeda-beda tergantung posisinya di mana. Misalkan di pegunungan kalau dia naik gitu misalkan maka semakin naik itu maka suhunya semakin dingin. Seperti itu. Maka kalau ini dia bergantung terhadap X dan Y. X itu ini misalkan sumbu X berarti sumbu mendatar, ini X, nah ini yang Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada kasus ada seseorang namanya si Reno misalkan. Nah, Reno itu kalau dia mau mencari perubahan temperatur, ya, rate of change of temperature. Nah, terhadap arah, ini dia katakan ke arah timur dari Reno. Nah, kalau ke arah timur terhadap Reno ya jadi nanti nggak masalah ya. Masih ingat kan kalau perubahan itu sama aja turunannya. Nah, maka nanti kalau kita mencari arah ke timur Reno perubahan terhadap X, maka nanti sama aja nih do T do X. Nah, karena perubahan terhadap X. Nah, tapi selanjutnya ini kalau Reno itu mau ke arah utara. Nah, ke arah utara, nanti ke atas. Ya, kalau ke atas ya jelas dia do T do Y karena perubahan terhadap sumbu Y. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau Reno itu mau ke Las Vegas. Nah, ke Las Vegas itu nggak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tapi dia membentuk ke arah tertentu. Nah, ini jadi arahnya ke sini dari Reno itu arahnya ke sini. Nah, sekarang ini terus perubahan temperaturnya berapa? Kalau terhadap X jelas salah kan X tadi dia ke kanan ke kiri, yaitu ke atas ke bawah. Ini rada miring. Maka turunan menggunakan do T do X dan turunan menggunakan do T do Y dia tidak bisa. Nah, maka keluarlah yaitu turunan berarah. Jadi tidak harus arahnya terhadap sumbu X atau arah terhadap sumbu Y. Nah, ini general untuk ke arah mana saja. Oke, ini diingat kembali rumus untuk Fx dan Fy di awal sudah kita bahas. Kalau Fx turunan terhadap X berarti limit H mendekati 0 yang berubah itu X-nya. Maka F X0 plus H, Y0 min Fx0, Y0 per H. Tapi untuk Fy berarti yang berubah Y-nya. Jadi Fx0 plus Y0 plus H min Fx0 Y0 per H.
Nah, itu ya tadi ini untuk arah X dan arah Y. Untuk arah sumbu X, untuk arah sumbu Y. Nah, bagaimana tadi kalau kita untuk mencari arah yang lainnya? Nah, itu kita butuh turunan berarah. Nah, ini untuk visualisasinya turunan berarah itu, misalkan kita mau mencari turunannya tadi terhadap arah vektor U. Nah, jadi terhadap arah vektor U. Nah, turunan berarah terhadap vektor U. Nah, misalkan ini bidangnya. Nah, ini jadi bidang. Terus di sini ada vektor U gitu ya. Ini vektor U. Nah, vektor U itu ini arahnya ke sini. Jadi bukan ke X, bukan ke Y. Nah, jadi nanti kemiringannya yang dicari tetap di titik X0, Y0, X0 tetap di sini. Jadi ke arahnya arah yang terhadap V. Jadi sejajar dengan V. Nah, arahnya ke sini. Nah, jadi arah ke sini. Dibedakan ya tadi kalau kita do F do X terhadap X tadi arahnya terhadap X, maka nanti kemiringannya dia jadi ke sini. Nah, ini untuk do F do X. Nah, untuk arah Y berarti dia yang Y sini. Nah, misalkan arah Y sini. Nah, ini do F do Y. Nah, jadi dia sejajar terhadap sumbu Y, ini sejajar sumbu X. Nah, tapi kalau dia nggak sejajar sumbu X terhadap arah tertentu, terhadap V tadi, nah dia ke sini, kemiringannya di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang definisinya seperti apa? Nah, karena ini tadi berubahnya itu tidak hanya X saja atau Y-nya saja, maka kedua-duanya berubah. Nah, maka ini definisinya. Nah, kita tuliskan derivatif berarah itu disimbolkan jadi du fx gitu ya. Fx, y. Jadi du fx0 y0. Misalkan di titik x0, y0. Di U ini menunjukkan turunan berarah. Nah, didefinisikan sebagai limit H mendekati 0, fx0 plus HA, y0 plus HB min fx0, y0 per H. Definisinya seperti ini. Nah, nanti dari definisi 2 dapat kita turunkan teorema 3. Jadi, kalau kita punya fungsi f yang dia diferensiabel terhadap X dan Y, dan turun F tadi mempunyai turunan berarah pada arah U, A, B. Nah, definisinya ini. Do U Fx, Y sama dengan Fx, X, Y dikali A ditambah Fx, Y dikali sama B. Nah, ini jadi yang kamu harus perhatikan rumusnya ini ya. Do Fx, Y turunan berarah F terhadap arah U itu sama dengan Fx, X, Y dikali A ditambah sama Fy dikali dengan B. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, ini contoh nomor 2. Contoh nomor 2 itu kita memiliki fungsi fx, y itu sama dengan x pangkat 3 min 3xy ditambah 4y kuadrat. Kita suruh menentukan turunan berarah f terhadap u. Nah, u di situ apa? Nah, u di sini itu atau vektor. U itu vektor yang memberikan sudut theta yaitu sebesar pi per 6. Nah, U itu jadi suatu vektor yang sudutnya pi per 6. Kalau kita gambarkan vektor U tadi, nih, misal kita punya vektor U. Nah, ini ya, ini vektor U misalkan. U tadi ini sudutnya. Nah, sudutnya di sini theta. Nah,
Jadi sebenarnya vektor U nanti bisa kita pecah ke komponen X dan komponen Y. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, U di sini tuh harus vektor yang panjangnya 1. Jadi vektor satuan. If U itu merupakan vektor satuan, maka otomatis nanti panjang dari U di sini sama dengan 1. Maka nanti untuk komponen X-nya maka dia sama dengan jadi misalkan kita dulu deh biar jelas. Ini misalkan A ya, ini tadi vektor ini A, komponen A, U itu vektor AB. Nah, kalau A berarti ini kita mau mencari ini, maka kita gunakan cos ya. Cos itu kan dia samping per miring. Nah, maka samping per miring. Maka A ini nanti bisa kita boleh sampingnya 1, miringnya itu berarti nanti menggunakan cos tadi ya. Berarti 1 kali cos theta. Nah, kalau yang sini yang B, ya berarti ini ke sini, maka yang kita cari tegaknya, maka kita gunakan cos theta. Tegak itu sin ya. Sin. Depan bermiring. Maka ini jadi sin theta. Kali 1, satunya kan tidak berubah. Oke, udah sebetulnya tinggal kita gunakan saja langsung menggunakan definisi turunan derivatif berarah tadi. Jadi kalau kita punya dou fx, y du fx, y maka dia sama dengan fx, kita teman-teman dulu, dikali sama komponen dari X-nya ya, komponen dari X-nya, dari vektor U tadi, kalau di kita ini cos theta. Cos theta-nya tadi diketahui pi per 6 ya, kita langsung ganti saja, pi per 6. Lalu ditambah dengan Fy, X, Y, dikali sama cos sin ya, komponen Y-nya itu sin. Ini sin pi per 6. Oke, seperti itu. Fx berarti kita turunkan terhadap X. Jadinya 3x kuadrat. 3x kuadrat turunkan terhadap X berarti ini jadi Y-nya konstan ya berarti. Maka ini jadi 3Y plus 3Y. Kok plus minus ya, maaf. Ini minus 3Y. Oke. Ditambah, nah ini kan diturunkan terhadap X 0 ya. Oke, seperti itu. Cos pi per 6 itu sama dengan setengah akar 3. Kita tuliskan jadi akar 3 per 2. Turunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y ini 0. Turunkan terhadap Y ini berarti min 3X. X. Lalu ditambah 4Y kuadrat diturunkan terhadap Y berarti jadi 8Y. Dikali sin dari pi per 6 itu setengah. Oke, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita evaluasi ya ke titik kita tadi yang ditanya di 1,2. Nah, maka ini tinggal diganti 1,2. Maka jadi 1 berarti untuk 3 ya. Dikurangi ini 3 kali 2. 6. Ini akar 3 per 2 ditambah ini jadi diganti 1 min 3 ditambah 8 kali Y-nya 216 dikali setengah. Nah, atau bisa kita peroleh 3 dikurangi min ya, min 3 akar 3, kalau ini jadi
16 dikurangi 3, 13 plus 13. Nah, semuanya per 2. Saya gabung jadi 1 saja. Oke, gitu ya. Diperoleh turunan berarahnya. Selanjutnya kita ke gradien vektor. Nah, gradien vektor itu apa? Tadi sudah sedikit kita singgung. Gradien vektor itu sama aja kemiringan vektor tadi. Oke, kita lihat dulu fungsi dou fx, y tadi. Fungsi kita dou fx, y ini itu bisa kita jabarkan jadi fx x, y dikali a ditambah fyx, y kali b. Nah, masih ingat perkalian dari dua buah vektor, maka ini bisa kita pecah jadi perkalian antara vektor fx, fy dikali dengan a, b. A, b tadi vektor u. Nah, fx, x, y, fy ini nanti kita simbolkan dengan grad f. Nah, jadi ada definisi grad f. Grad atau ini bisa juga dibaca nabla ya. Nabla f. Nabla f bisa atau grad f. Nah, nabla f ini disebut tadi gradien dari si f. Nah, didefinisikan grad f itu sama dengan fx x, y, fy, x, y. Nah, jadi ini vektor ya, ini tuh vektor. Nah, kalau vektor itu kan bisa kita tuliskan ke bentuk yang lainnya jadi i plus j gitu kan. Maka do f, do x, i plus do f, do y, j. Jadi sebenarnya yang ini tadi yang kita pecah, kita jabarkan ini, yang depan ini kita katakan sebagai gradien vektor. Nah, seperti itu. Contoh, ini kita punya fungsi f, x, y sin x plus e pangkat xy. Nah, maka grad f itu sama dengan, ya tinggal fx, fy vektornya. Fx-nya berarti kita ganti jadi turunan terhadap x, maka turunan sin itu jadi cos x. Nah, turunan dari e pangkat x pangkat y. Nah, ini kita turunkan terhadap apa tadi? Kita turunkan terhadap x ya. Kalau turun terhadap x ya berarti tetap jadi e pangkat xy, tapi dikali turunannya terhadap x berarti ini y. Maka jadi cos x plus y e pangkat xy, koma fy. Ini turunan terhadap y, sinnya maka 0. Ini turunkan terhadap y berarti dia jadi tetap e pangkat xy, tapi dikali turunan xy. Xy turunkan terhadap y, maka dia jadi x. Maka grad fx, y itu sama dengan cos x plus y kali e pangkat xy, x kali e pangkat xy. Kalau misalkan ditanya grad f 0,1 ya tinggal kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 1, maka 2,0. Oke, seperti itu. Nah, maka nanti penulisan dari turunan berarah U terhadap F, nah ini turunan berarah U terhadap F itu bisa kita tuliskan sebagai grad F dikali dengan U. Jadi untuk menyederhanakan nanti bisa kita tuliskan grad F dikali dengan U. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 4. Contoh nomor 4 itu kita punya fungsi fx, y, x pangkat 2, y pangkat 3, min 4, y, di titik 2, min 1, kita suruh menentukan turunan berarahnya, directional derivatif, terhadap vektor v. V-nya itu 2i plus 5j. Oke, caranya nomor 4 itu kita harus ubah dulu U itu terhadap fungsi. Jadi tadi di awal sudah kita singgung sedikit bahwa U itu harus fungsi yang
panjangnya 1 gitu ya. U itu harus fungsi yang panjangnya 1. Maka hati-hati, ini tidak langsung grad F dikali dengan V ini, bukan. Nah, karena tadi didefinisikan U itu merupakan vektor satuan, maka panjangnya harus 1. Maka vektor U itu nanti bisa kita peroleh dari vektor V, kita bagi sama dengan panjang V. Tuh. Maka sama dengan V-nya ya tadi tetap 2I plus 5J. Kita bagi dengan panjang V. Masih ingat ya, nyari panjang itu sama dengan akar, elemennya dikuadratkan ditambah. Maka ini jadi 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka vektor U-nya dia jadi 2 per akar 29I ditambah 5 per akar 29J. Nah, vektor U-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita nyari grad F, X, Y-nya. Grad F, X, Y. Grad F, X, Y sebenarnya tinggal kita turunkan dia terhadap X dan terhadap Y ya tadi ya. Kita turunkan terhadap X. Nah, ini. Jadi 2X Y pangkat 3. Nah, ini turunkan terhadap X. Nggak ada ya, habis 0. Maka cukup ini. I ditambah sama. Turunkan terhadap Y. Maka ini jadi 3X kuadrat Y kuadrat. 3X kuadrat min 4. J. Nah, seperti itu. Terus kita evaluasi ya sekalian di 2,-1 ini grad 2,-1. Kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya kita ganti dengan min 1. Maka ini kita peroleh jadi min 4 ya. Min 4I ditambah 8J. Nah, seperti itu. Sudah, maka untuk mencari ini do D U, nah, kita silakan dia turunan terhadap vektor U terhadap fungsi Fx, Y tadi ya. F-nya tadi kan dievaluasi tapi di 2,-1 ya. Nah, tinggal kita gunakan rumus ini. Grad Fx, Y-nya ini kita tuliskan sebagai vektor saja biar kelihatan jelas. Min 4 sama 8. Nah, dikali dengan vektor U-nya tadi. Nah, ini kan dikali dengan U ya. U-nya tadi tapi yang sudah panjangnya 1 ya. Maka ini jadi 2 per akar 29, 5 per akar 29. Nah, seperti ini. Nah, kalau dua buah vektor dikali kan min 4 dikali 2 per akar 29 ditambah 8 dikali 5 per akar 29. Maka diperoleh 32 per, bisa hitung, 32 per akar 29. Oke, seperti itu gampang ya untuk turunan atau gradien vektor. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana untuk fungsi yang 3 variabel? Untuk fungsi yang 3 variabel, ya nanti sama sebenarnya, tinggal vektor U-nya saja yang dia 3. Jadi X, Y, dan Z. Kalau kita tuliskan berarti nanti I, J, K, itu juga bisa. Ya, kalau secara definisi ini bisa kalian lihat sendiri. Nih, terus kalau pakai grad, nah kalau pakai grad ya dia sebenarnya tinggal grad Fx, Y, Z-nya itu tinggal Fx, Fy sama Fz. Nah, ini
Terus ini atau bisa dituliskan jadi do f xi, do fyj, do f zk gitu ya, ijk. Nah, terus di sini do u fx, y, z-nya berarti tinggal grad f lagi, tapi fungsi 3 variabel x, y, z dikalikan dengan u. Oke, itu secara teori. Sekarang kita ke contoh. Jadi contoh nomor 5 itu kita punya fungsi x sin yz, kita suruh menentukan gradien dari f dan tentukan directional derivatif di 1,3,0 untuk arah V1 plus 2J min K. Oke, sekarang kita bentuk dulu yang gradnya ya. Grad yang A. Untuk grad f x, y, z. Ini sebenarnya tadi tinggal vektor ya. Ini tinggal vektor fx, fy, dan fz. Maka ini fx turunkan fungsi f terhadap x, maka ini konstan ya x-nya, maka ini 1, maka sin yz, fy, berarti ini x-nya, x dan z-nya konstan, maka sin y turunan sin itu dia jadi cos, maka jadi cos x ya yz, nah gitu ya, zz, tapi kan diturunkan terhadap ini ya, zz turunkan terhadap y, maka dia jadi z, terus dikalikan ke dalam, maka ini x z, fz turunkan terhadap z, maka ini fungsi sin turunkan terhadap z, maka dia jadi cos zz. Nah, zz diturunkan terhadap z, berarti dia y, maka dikalikan depannya xy. Oke, ini untuk gradnya. Kalau gradnya sudah ketemu, berarti kita ke turunan berarah ya. Nah, perlu diperhatikan juga, ini tuh dia fungsi vektornya ya, vektor dari V itu dia itu panjangnya belum 1. Nah, maka ini harus kita cari dulu vektor U-nya. Ini vektor U. Berarti ya, vektor V yang kita bagi sama panjangnya. Nah, maka dia jadi I plus 2J min K per, nah panjangnya berapa akar, setiap elemennya dikuadratkan, ini 1 ditambah 4 tambah 1, ini dikuadratkan, 1 kuadrat, 2 kuadrat, min 1 kuadrat. Nah, maka vektor U-nya dapat ya, dia jadi 1 per akar 6 I plus 2 per akar 6 J plus min ya, min 1 per akar 6 K. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ya tinggal kita ke tadi DU tadi sama dengan grad F dikali dengan U. Nah, ini kita cari dulu ya, yang grad dievaluasi ke titiknya kita belum. Grad F dari 1,3,0 ya. Nah, ini kita cari dulu, kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 0. Ini diganti dengan Z0, maka ini jadi sin 0 ya. Sin 0 itu sama dengan 0, maka ini hasilnya itu 0, cos ini Z-nya 0 ya, ini Z ini 0, maka ini keseluruhan pasti 0. Terus yang ini kita ganti Z-nya dengan 0, maka ini jadi
cos 0. Cos 0 itu 1, maka ini 1. X-nya tadi 1, Y-nya tadi 3, maka ini 3. Oke, seperti itu. Nah, maka D, U, F 1,3,0 ya tinggal kita kali ya. Tinggal tadi grad F-nya 1,3,0 ini kita kali sama vektor U-nya. Grad F kita tadi apa? Grad F tadi ini ya 0,03 dikali sama ini 1/6, 2/6, dan min 1/6. Ini. Nah, kalau kali ini hasilnya 0,0,0 semua. Nah, maka ini tinggal yang bawah ya, min 3/6. Oke, gitu. Oke, itu kita sudah bahas tentang gradien vektor. Nah, materi kita untuk partial derivatif sudah sampai ini. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang aturan rantai dan ini ada gradien vektor. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.